Jadi monitoring program makan siang gratis tentu hanya sekedar modus saja. Ketika Gibran menjadi wakil presiden, dia tidak punya pilihan skenario. Dia tidak bisa bersembunyi dalam gelap. Tetapi dia ada terus-menerus di bawah lampu sorot. Ya. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas dan juga mereaction. Ada salah satu video yang menurut saya menarik untuk kita ulik-ulik ya. Kita akan sama-sama mendengarkan ada semacam podcast monolog yang disampaikan oleh Mas E.F. Saifullah Fatah dengan Keep Talking-nya, channel yang menurut saya juga menarik untuk pendidikan politik. Tapi kali ini dia membahas soal Gibran ya. Dia menyebutkan dalam judul channelnya itu bahwa akrobat politik Wapres Gibran dan resikonya. Nah, ini kita akan ulik-ulik, kita akan lihat sejauh apa dan apa sebenarnya yang menjadi pokok pikiran yang ingin dia sampaikan. Apakah kemudian ya kita tahulah namanya Mas E.F. ini sejak awal mengkritik Jokowi, pasti otomatis juga dengan Gibrannya. Tapi kita akan melihat secara objektif ya. Jangan kemana-mana, langsung saja kita tonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan pastikan Anda sudah menonton video-video saya sebelumnya. Ini dia guys, langsung saja kita tonton. Tiba-tiba saja kita punya wakil presiden yang sangat aktif, menghiasi media dan media sosial setiap hari dengan kegiatan-kegiatan yang itu-itu juga. Intinya dari sini dia udah tekankan yang itu-itu juga. Ia aktif bergerak. Tidak ada waktu yang terbuang. Setiap hari ia turun dan mengerjakan sesuatu. Dan tentu saja kemudian jadi sumber pemberitaan. Dan media sosialnya sangat aktif memposting, mempublikasikan semua hal yang dikerjakannya. Itulah kesan yang saya tangkap sejak 20 Oktober 2024. Bahkan tidak perlu menunggu waktu. Pada hari pelantikannya saja, Wakil Presiden sudah berkegiatan dengan beberapa tokoh dari negara sahabat. Tentu kita masih ingat. Saudara, mari kita bicarakan itu sebagai sesuatu yang akan menjadi salah satu penanda politik Indonesia dalam masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Inilah konsekuensi dari upaya untuk memasarkan diri secara serius yang kemudian menjadi bagian dari aktivitas politiknya sehari-hari. Inilah konsekuensi dari wakil presiden yang sangat sadar dan terdidik untuk menjadikan sebagai segala sesuatu yang sifatnya elektoral berkaitan dengan pemilu dan pemilih sebagai hal yang sangat penting. Maka yang kita saksikan adalah wakil presiden Gibran yang banyak melakukan akrobat politik. Kita catat saja misalnya, ia sangat aktif memantau realisasi program makan siang gratis ke sekolah-sekolah. Ia tampil di berbagai sekolah di beberapa tempat untuk memastikan katanya bahwa program itu akan berjalan dengan baik. Saya tidak tahu kehadiran wakil presiden di berbagai sekolah seperlu apa untuk memastikan. Nah, di sini mulai ada pertanyaan kritis. Bagus ini pertanyaan kritis. Apa keperluan dari sosok Gibran Rakabuming Raka untuk memantau pembagian makanan gratis, makanan bergizi di sekolah-sekolah? Seperlu apakah? Bagus. Lanjut Om. Pastikan sebuah program bisa berjalan dengan baik. Kegiatan pemantauan atau monitoring untuk aspek yang seteknis dan sekecil itu bisa dilakukan oleh apa saja. Apalagi ini wakil presiden muda, anak zaman digital, dan tentu saja digitalisasi dengan sangat gampang memonitor segala sesuatu berkaitan dengan itu. Jadi monitoring program makan siang gratis tentu hanya sekedar modus saja. Monitoring program makan siang gratis hanya sekedar modus. Aku nggak mau komentar ya, aku nggak mau menilai. Itu nggak apa-apa, opini yang kemudian disampaikan oleh Mas E.F. Aku pikir juga perlu kita apresiasi guys. Tapi memang nggak apa-apa kan kalau kemudian kita juga menertawakan pikiran itu. Ada sesuatu yang lain yang tentu saja ia targetkan. Iya, ada sesuatu. Jadi modus untuk sesuatu yang lain yang kemudian ditargetkan oleh Gibran.
Yang namanya politisi pasti punya pencitraan dan juga punya agenda yang lain di luar soal memang tanggung jawab moral dan tanggung jawab etos kerja. Ya pastilah. Oke Mas, lanjut Mas. Dia juga sangat tanggap bencana. Ya. Ketika terjadi bencana kebakaran di Jakarta misalnya, ketika terjadi beberapa bencana di beberapa tempat, ia langsung datang. Dan bukan hanya datang, dia memperlihatkan wajahnya yang penuh simpati, menjadi bagian dari korban, dan menyatakan dirinya ingin berbuat sesuatu untuk mereka. Ya, terus? Bukan hanya itu, kita juga sudah tahu bahwa beredar gambar sumbangan atau pemberian dari wakil presiden dengan secara spesifik disebutkan sebagai bantuan sosial Wapres Gibran. Nah ini bagus. Kalau itu saya setuju untuk kita kritik guys. Kita nggak boleh, kita harus objektif ya menilai bahwa kalau yang berkaitan dengan adanya identitas wakil presiden ya, wakil presiden sekaligus dia menggunakan uang apa ini nih? Menurut hemat saya. Kalau menggunakan uang rakyat berarti kita harus kritik. Gibran harus kita kritik dalam hal itu. Ya, tapi kan kita nggak tahu apakah kemudian ini menggunakan anggaran pribadi, kenapa atas nama wakil presiden, dan bagaimana kemudian secara nomenklatur apakah boleh atas nama kelembagaan wakil presiden memberikan bantuan yang kemudian menggunakan dana APBN atau dana pemerintah. Ya, kita perlu juga menganalisa itu lebih komprehensif gitu. Tapi ketika kemudian nomenklatur tidak bermasalah, why not kan gitu. Oke, kita lanjut. Saya sekali lagi menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar tanggap bencana yang sedang ia kerjakan, tetapi ada sesuatu yang tentu saja lebih besar dari sekedar itu. Ada sesuatu. Jadi memang Mas Gibran bukan cuma sekedar tanggap bencana, tapi ada sesuatu. Ya pasti politis ya. Mas Gibran bukan PNS Mas, dia politisi. Lanjut. Atau lebih penting di mata dirinya, sekalipun sangat tidak penting bagi para korban bencana. Oh tunggu, ini pernyataan yang harus kita garis bawahi. Apakah benar ketika kemudian Mas Gibran memberikan bantuan sembako atau apapun itu hadir di tengah-tengah masyarakat, itu adalah bentuk dari kemudian hanya kepentingan Mas Gibran saja sebagai wakil presiden dengan segala modusnya yang disampaikan oleh Mas Eep? Atau jangan-jangan juga rakyat merasa ada secara psikologis dan juga terbantukan dengan kehadirannya negara lewat simbol-simbol presiden dan wakil presiden. Mas Eep kan nggak tahu tuh rakyat apakah senang dengan kehadirannya wakil presiden. Rakyat apakah senang kalau kemudian ada pemimpinnya datang di tengah-tengah mereka mendapat musibah. Kalau pernyataan ini Mas, agaknya aku kurang sependapat dengan Anda. Sesungguhnya ia juga aktif setiap saat di mana-mana, bahkan membuka semacam laporan pengaduan ke kantor wakil presiden yang konon akan direspon dengan cepat. Saya menyaksikan seorang netizen mencoba menguji dengan melaporkan, memberikan pengaduan kepada akses yang dibuka untuk warga dari kantor wakil presiden. Dan sepanjang hari dia menunggu, tidak ada respon. Jadi respon cepat itu ternyata tidak seperti yang diiklankan. Nah, ini nggak seimbang Mas. Baca juga, lihat juga dengan mereka-mereka yang kemudian dari gagasan lapor Mas Wapres ini kemudian diberikan solusi. Ada yang kemudian masalahnya selesai, ada yang ngantri dan ada yang sudah melakukan proses dan sudah ditanggap oleh manajemen atau staf atau pemerintah, dalam hal ini di kesekretariatan wakil presiden. Itu juga perlu Mas lihat. Kalau ada orang yang kebetulan tidak sempat ya terkonfirmasi atau mungkin ada hal-hal yang barangkali kemudian menjadi masalah teknis, tidak mungkin juga atau tidak bisa juga akhirnya kemudian diklaim seolah-olah Mas Gibran itu cuma gimmick. Bahwa di sana ada nilai sensasi, saya setuju gitu. Itu biasa, kepemimpinan anak muda itu selalu polanya begitu. Pola yang kemudian seolah-olah seakan-akan, tapi yang penting tidak melanggar nomenklatur. Kan gitu. Lanjut Mas. Tetapi bukan itu yang saya mau bicarakan. Yang saya mau bicarakan adalah wakil presiden ada di mana-mana. Ia tampil dan kemudian terpublikasikan secara luas, entah lewat media online maupun media sosial. Dan pada saat yang sama, kemudian kita saksikan juga sisi-sisi lain dalam tanda kutip dari aktivitas wakil presiden itu. Seperti misalnya, ternyata kemampuan komunikasi publiknya memang sangat terbatas. Nah,
kemampuan komunikasi publik Mas Gibran sangat terbatas. Oke. Kalau kemudian dia tampil ada hal-hal yang barangkali mengalami sebut saja ketidaksesuaian dari bicaranya, data mungkin atau redaksi yang dia sampaikan nggak sesuai, kemudian dianggap itu adalah keterbatasan pengetahuan dan juga keterbatasan komunikasi publik, tunggu dulu Mas. Karena tidak sedikit juga forum di mana kemudian ketika Gibran bicara, cara komunikasinya juga bagus. Dan gitu. Ya itu contohnya di debat, kita kan bisa lihat bagaimana kemampuan komunikasi publiknya. Ya, di pidato-pidato tertentu dia menyampaikan gagasan dan visi misinya juga luar biasa. Dan itu disambut meriah oleh banyak kalangan. Masa ya sedangkan orator ulung saja ada fase-fase tertentu dia pasti terpleset. Atau mungkin ada hal-hal yang menjadi kelemahan. Masa itu kemudian mengeneralisasi seolah-olah Mas Gibran adalah orang yang nggak punya kemampuan komunikasi publik yang baik. Saya lawan itu Mas. Ia bukanlah orang yang pandai berkomunikasi ke publik. Memiliki banyak stok di kepalanya yang ingin disampaikan dan disampaikan dengan bahasa yang mengalir dan menggugah. Bukan. Ya. Kalau soal itu aku setuju, karena memang setiap manusia ada keterbatasan dalam hal berkomunikasi yang sifatnya percakapan ya. Mas Gibran, Jokowi tipe-tipe orang yang memang irit bicara, tapi bukan berarti dia tidak punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Bukan berarti keterbatasan komunikasi yang Anda tujukan ini seolah-olah dia nggak punya pembendaharaan kata dan juga pembendaharaan pengetahuan. Enggak dong. Ada orang yang punya karakter memang sifatnya dia irit kalau bicara gitu. Tapi ketika dia bekerja lebih progresif. Kan gitu. Yang penting dia tidak membungkam dan bukan berarti dia tidak tahu bicara. Itu saja dulu kata kuncinya. Ya beda kayak Mas lah, kayak saya yang memang cara berkomunikasi kita lebih lebih lancar gitu. Tapi bukan berarti kemudian Mas Gibran ketika hanya gara-gara pola komunikasi tersebut, hanya gara-gara dia sedikit bicara, seolah-olah itu adalah sesuatu yang kemudian memposisikan Gibran tidak layak menjadi wakil presiden, apalagi presiden ke depan. Kan gitu. Faktanya Jokowi orang yang irit bicara 2 periode, dia kemudian memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Bahkan dia menjadi presiden yang mendapat respon hingga di atas 80% oleh rakyat Indonesia. Kecuali orang yang menyinyir saja sama beliau. Lanjut Mas, lanjut. Ia bukan tipe orang seperti itu. Bahkan dalam satu video yang amat sangat viral, ia tidak bisa menggunakan kata para dengan tepat sebagaimana layaknya kaidah bahasa Indonesia mengajarkan kepada kita. Ya kan? Akhirnya sekelas Mas Eep saja yang dikritik adalah teks yang berkaitan dengan masalah kesalahan ucap atau kelemahan redaksional yang disampaikan oleh pemimpin kita. Itu kan pasti ada fase di mana Gibran juga akan menonton dia punya pidato, oh ini salah. Atau ada dia punya konsultan pidato yang pasti akan sampaikan, Mas atau Pak Wapres ke depan tolong jangan. Ngapain kita kritik hal-hal seperti itu? Kalau Anda kritik tadi soal kebijakan, soal Anda kritik soal ada identitas Wapres dalam bentuk bantuan sembako yang Anda perlu nilai, aku setuju. Tapi kalau cuma soal personal-personal, aduh Mas, sekelas Anda pun kok terjebak di wilayah itu. Para diulang-ulang menjadi para-para. Jadi para hadirin, para kiai dan lain-lain. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Yang tentu saja merupakan kesalahan sangat elementer yang bahkan barangkali orang di tingkat sekolah dasar saja semestinya sudah paham benar soal itu. Ini sisi lain dari publikasi yang begitu rupa. Ini sisi lain dari upaya pemasaran yang habis-habisan. Dan kemudian ketika ia terlihat memimpin rapat, di hadapannya ada sekelas Mas Eep, Anda itu salah satu figur yang sebenarnya saya suka gitu. Anda punya cara bicara dan punya pikiran-pikiran yang cemerlang gitu. Tapi
bangunan kritisisme yang Anda sampaikan tidak sebenarnya menggugah gitu. Itu tidak membuat orang yang sebenarnya mengagumi Gibran itu merasa bahwa Gibran ini tidak pantas, atau orang yang sudah telanjur memposisikan Gibran sebagai figur yang ke depan perlu diapresiasi itu tidak akan pernah tergugah dengan cara kritik pola seperti ini. Beda kalau Anda bilang, oh Gibran itu punya kelemahan yang berkaitan dengan A, ini menyengsarakan rakyat, B, dia tidak memiliki kemampuan yang akhirnya membuat rakyat itu menjadi rusak, berantakan, dan lain-lain sebagainya. Kalau itu saya setuju, ya kan? Atau dia memanfaatkan secara kelembagaan atas nama kepentingan pribadinya, tapi ujung-ujungnya itu menggunakan uang rakyat, dan itu bisa dikategorikan sebagai korupsi. Kalau hal-hal seperti itu kita lawan. Kita nggak suka sama Gibran dalam hal seperti itu. Tapi cuma hal-hal teknis, aduh. Tapi biarlah, mungkin karena biar bagaimanapun simbol kepemimpinan nasional ya, sekelas presiden dan wakil presiden kadang-kadang perlu kita evaluasi dalam hal gestur tubuhnya, performanya, cara bicaranya, itu juga penting untuk kemudian kita nilai. Tapi sekelas Mas EF masa terjebak di wilayah kayak gitu, Mas? Kenapa sih harus mengulik-ngulik kesalahan yang sebenarnya itu bisa diperbaiki oleh Mas Gibran secara kelembagaan kok? Pasti ada konsultannya yang pasti akan mengingatkan Mas Gibran. Jumlah menteri, para birokrat yang ia sampaikan ternyata membaca dengan teks yang sudah disiapkan. Sesuatu yang harusnya dimulai dengan otentisitas diri, tampil apa adanya, menampilkan pemahaman, pengalaman, simpati, empati, kepedulian, kepemimpinan di hadapan peserta rapat. Yang ia tampilkan adalah seorang yang membaca teks, dan membaca teks pun tidak dengan baik, sehingga orang yang mendengarnya tahu persis ketika memejamkan mata bahwa orang yang berbicara adalah orang yang sedang membaca. Berbicara dan membaca dua hal yang berbeda. Inilah salah satu sisi yang akan kita saksikan sepanjang 5 tahun ke depan. Orang seperti Gibran yang amat sangat muda, terlalu muda untuk memimpin bangsa besar ini, sebetulnya dihadapkan pada dua kemungkinan atau skenario. Ketika ia ingin menjadi pelaku politik yang mengejutkan atau memberi tanda zaman. Yang pertama adalah ia bersembunyi di dalam gelap dalam waktu tertentu hingga tiba momentum yang sangat tepat, lalu kemudian ia muncul tiba-tiba menyentak menjadi. Beliau juga baca teks itu. Baca-baca dulu poin-poinnya. Oke, Mas. Oke. Di kejutan. Orang terkejut dan muncullah elemen of surprise. Elemen atau unsur kejutan sebagai bagian dari penampilan dirinya di dalam kontestasi politik. Orang yang bersembunyi di dalam gelap, keuntungannya adalah tidak punya biodata. Orang tidak tahu siapa dia, apa saja yang sudah dikerjakan. Nggak relevan, nggak kontekstual dengan Mas Gibran. Dia mantan wali kota, Mas. Wali kota ini setahu saya orang yang pastinya punya kemampuan, kepemimpinannya itu juga Anda bisa lihat lah. Mantan wali kota ini tentu punya pengalaman. Dia tinggal memindahkan kemampuan kepemimpinannya di wilayah kota menjadi skop negara, kan gitu. Dan lagi pula ini kan wakil presiden. Itu pun sudah wakil presiden yang menurut saya sangat hebat gitu. Lanjut, enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa, aku tetap menikmati. Dan karena itu kemudian ketika dia muncul sebagai orang baru dalam politik, dia menjadi kejutan. Dan dalam waktu yang sangat cepat orang harus datang ke tempat-tempat pemungutan suara. Dan unsur kejutan itu ketika masih bersisa bisa menyebabkan ia dipilih oleh banyak orang. Ya, terus kenapa? Pilihan yang kedua adalah dia bukan bersembunyi di dalam gelap, tapi terus-menerus berada di bawah lampu sorot yang menyala. Oke. Ia terus-menerus ditonton orang. Filosofis sekali. Ketika Gibran menjadi wakil presiden, dia tidak punya pilihan skenario. Dia tidak bisa bersembunyi dalam gelap, tetapi dia ada terus-menerus di bawah lampu sorot yang menyala. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah 5 tahun waktu yang panjang. Orang akan melihat apa hebat dan tidak hebatnya dia. Oke. Ini zaman ketika semua orang jadi jurnalis, ketika semua orang memiliki akun media. Kalau dalam hal ini sebenarnya apa bedanya dengan wakil presiden yang lain
yang usianya sudah tua, yang usianya mungkin sudah berpengalaman, terlihat di ruang publik sejak awal sudah kita tonton, katakanlah Muhaimin Iskandar atau siapa namanya ini, Mahfud MD. Apa bedanya, Mas? Apa bedanya akan dibaca oleh publik? Karena sekarang juga media sosial akan menyorot itu, kan gitu. Ya pengalaman ada yang namanya Kiai Ma'ruf Amin, orangnya sudah tua. Seperti apa? Terus masalahnya gimana gitu? Ya sosial yang dengan akunnya ia bisa melaporkan kejadian, bahkan pada detik kejadian itu sedang berlangsung. Dalam situasi yang seperti ini, ada terus di bawah lampu sorot yang menyala bukan tanpa resiko. Jadi akrobat politik Gibran bukan tanpa resiko. Kita tidak jadi wakil presiden saja beresiko. Jadi kalaupun dia bergerak atau beraktivitas, ya dia tahu resikonya. Semua tahu kok, semua ada konsekuensinya, Mas. Bisa menilai bahwa karena ia wakil presiden, maka dia punya harapan dan punya kemungkinan besar untuk menjadi kompetitor, kontender buat siapapun dalam satu kontestasi dalam waktu yang akan datang, dalam masa depan yang dekat. Dan karena itu sebagai wakil presiden dia punya modal yang luar biasa banyak. Jangan lupa, menjadi wakil presiden ada di bawah lampu sorot itu juga punya kemungkinan untuk secara tidak sengaja terus-menerus menarik tabungannya dengan kartu ATM di tangan sampai akhirnya dia tidak sadar bahwa tabungannya habis. Jadi bukan saja kredibilitas dan nilai positif yang bisa diambil orang dari terus-menerus berada di bawah lampu sorot, tetapi juga degradasi, penilaian negatif, dan hal ihwal yang selama ini tersembunyi yang jadi terbuka. Ya, itu bukan cuma wakil presiden. Jadi anak presiden juga aja seperti itu kok. Di lampu sorot atau di lampu gelap terbaca kok Mas Gibrannya, ada resiko, ada konsekuensinya. Kan gitu. Apa hal yang disampaikan oleh Mas EF ini menurut saya tidak substansial gitu. Lebih ke yang normatif dan sangat umum. Gak ada yang lebih spesifik. Kan gitu. Dia jadi anak presiden saja. Dua hal yang Anda sampaikan tentang ruang gelap dan juga ruang lampu sorot itu pasti akan tertempel ke dia gitu. Ada posisi degradasinya, ada hal negatifnya yang kemudian terbongkar. Jadi apa salahnya kalau kemudian ketika dia jadi wakil presiden ya sama aja. Kan gitu. Semua orang akan berada di hadapan itu kok. Termasuk Anda sendiri ketika Anda membuat channel, Anda kemudian membuka, publik menilai Anda, maka akan ada pernyataan Anda yang dulu begini, sekarang begitu. Itu biasa aja. Ketika itu terjadi, maka Gibran akan mengalami satu perjalanan penting, saudara-saudara. Perjalanan menjadi sosok yang mitologis, menjadi sosok yang historis. Gibran yang mitologis adalah Gibran yang mitos. Anak muda yang hebat, yang kemudian berhasil menjadi wakil presiden. Mitos itu sebagian mungkin percaya, saya tidak. Saya tahu persis bagaimana Gibran jadi wakil presiden. Ayah dan pamannya membantu dia dengan kemudian sampai mengubah undang-undang sampai masuk Mas. Udah tahu mengubah undang-undang. Aduh, nggak berani dia mau mengkritik Prabowo gitu. Karena biar bagaimanapun Prabowo yang menculik Gibran. Coba hajar Prabowo, Mas. Jadi kalau kemudian kita masih mau mengulik-ngulik soal keputusan MK yang memberikan ruang kepada Gibran dan seluruh pemuda yang seperti Gibran untuk kemudian menjadi calon presiden dan wakil presiden, seharusnya kita harus seimbang juga dan fair. Yang kita kritik tidak hanya soal karena kebetulan ada pamannya sebagai ketua MK, karena kebetulan Jokowi sebagai presiden saat itu, tapi kritik juga kenapa Prabowo yang hari ini menjadi presiden mau mengambil anak yang mereka sebut sebagai anak haram konstitusi. Bayangkan kalau seandainya Gibran itu diambil oleh PDIP dan Puan pernah bilang berkemungkinan akan mengambil Gibran sebagai calon wakil presiden. Begitu juga dengan partai-partai lain. Nah ini nggak seimbang. Jadi jangan hanya karena kebetulan dia menang dengan Prabowo, tidak membuat Ganjar menang dan juga tidak membuat Anies menang. Banyak pengamat-pengamat kemudian menganggap ini adalah sesuatu yang bersifat inkonstitusional. Ini juga perlu kita otokritik. Lanjut, Mas. Akhirnya dia memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Tidak ada yang hebat dari soal itu. Sama sekali tidak ada yang hebat. Tidak ada yang patut dicontoh. Tetapi tidak semua orang punya sikap seperti saya. Tidak semua orang mau menilai seperti saya menilai. Jadi bisa saja orang menganggap secara mitos Gibran adalah sosok besar. Tetapi
Jangan lupa 5 tahun adalah proses sebuah mitos menjadi historis. Sesuatu yang terbaca, yang teraba, yang ternilai, yang ada bukti-buktinya. Dan ketika itu terjadi, nilai Gibran bukan hanya linear akan naik terus-menerus. Dia bisa turun naik. Pada saat nanti ikut kontestasi, belum tentu dia ada di atas. Ya. Kalau ternyata dia ada di bawah, maka menjadi wakil presiden bukanlah tiket untuk naik kelas. Menjadi wakil presiden boleh jadi adalah teater terbuka untuk membuatnya menjadi diketahui hitam, gelap, dan abu-abunya. Ya, dan ketika itu terjadi, maka nilai politik Gibran akan turun. Tentu saja ini permainan tidak juga linear. Artinya ada banyak faktor dalam Gibran dan ekosistem di sekitar Gibran. Jika Gibran punya kepandaian mengatur itu dengan timnya, tentu saja bisa jadi orang akan terkelabui seperti orang terkelabui oleh ayahnya. Tetapi saya yakin ini ada dendam pribadi Mas Eep nih. Oke, lanjut Mas. Tidak semua orang akan terkelabui. Dan ada di bawah lampu sorot yang terus menyala sekali lagi, membuat pengelabuan akan sangat sulit dilakukan. Saudara, akrobat politik Gibran dengan demikian bukan tanpa resiko. Sekali lagi, resikonya adalah ia bisa saja mengalami penurunan nilai jual politik justru setelah 5 tahun atau setelah 4 tahun dia menjadi wakil presiden. Mungkin selain penurunan bisa juga peningkatan, kan gitu. Bisa dipercepat penurunan itu jika ternyata blunder demi blunder dia lakukan. Saya tidak termasuk orang yang julid, yang menginginkan wakil presiden saya gagal segagal-gagalnya dan kemudian mukanya coreng-moreng dengan arang dan semua orang tidak lagi memandangnya dengan hormat. Tidak. Saya tetap berdoa siapapun yang bekerja untuk kebaikan dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, hasilnya baik. Saya berdoa untuk itu. Doakan. Tetapi menurut hemat saya, ketika ternyata dari awal niatnya tidak baik, ada motif-motif yang tersembunyi dan ada keserakahan di balik langkah-langkah politik itu, keserakahan dirinya dan keluarganya, maka sangat boleh jadi inilah jalan menjadi terbuka hitam dan gelapnya di bawah terang. Di bawah lampu sorot yang menyala, Gibran akan dinilai oleh semua orang. Dan belum tentu akrobat politiknya akan membuat dia selamat. Gibran, Anda punya kesempatan untuk berbuat yang terbaik sekarang, dan orang akan menilai, termasuk saya. Dan saya dan yang lain tentu saja akan dengan waras dan sehat akan menilai apakah Anda memang layak ataukah Anda tidak layak selamanya atau sepenuhnya, seperti ketidaklayakan cara Anda menduduki jabatan ini. Sepintas sih terpesona ya dengan kalimat-kalimatnya Mas Eep, dan memang bagus. Memang public speaking dan juga cara bicaranya Mas Eep itu keren. Saya dari dulu juga senang kalau beliau selalu bicara gitu. Tapi perlu juga kita berikan otokritik. Tidak selamanya apa yang menjadi pembicaraan atau apa yang disampaikan oleh Mas Eep ini perlu kemudian kita terima telan mentah-mentah. Karena biar bagaimanapun adalah ada sesekali yang saya lihat terlalu pesimis dan memang sudah sangat tendensius. Seandainya saja sejak awal Mas Eep itu orangnya, saya nggak mau bilang bahwa dia harus berpihak, tidak. Tapi setidaknya dia mampu mengimbangi cara berpikirnya menjadi orang yang seimbang. Ya, aku pikir dia akan sangat dihormati gitu. Tapi ketika dia kemudian juga terjebak dengan kritik yang kemudian ada muatan politis di dalam, ada keberpihakan dengan kelompok barisan sakit hati, ya itu juga repot Mas, kan gitu. Aku pikir gitu ya. Yang jelas kalau menurut teman-teman, apakah yang disampaikan oleh Mas Eep ini rasional atau kita juga harus apresiasi, atau mungkin Anda mau kritik? Silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.